Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Saat ini mungkin di antara kalian sedang ada yang merasakan sakit bahu, atau mungkin saat ini juga sedang mengalami selain sakit bahu juga keterbatasan gerak, rasa sakit di saat mengangkat tangan seperti begini, atau juga mungkin ada juga yang merasa kalau sedang tidur juga seringkali bahunya terasa sakit di area sebelah sini. Dan ini pasti sangat mengganggu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menyebabkan, dan bagaimana cara menghindarinya, sekaligus cara yang mudah dan bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi nyeri di bahu. Walaupun banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri pada bahu, tetapi dari 80% kasus rata-rata bisa terjadi karena impingement syndrome. Ini adalah sindrom tabrakan antara jaringan ikat atau tendon kita ini yang terletak di sini dengan ujung tulang bahu kita atau ujung tulang belikat kita yang atas ini. Ini juga terjadi akibat adanya tekanan berlebih pada jaringan ikat atau tendon kita ini, diakibatkan mungkin peradangan yang terjadi karena gerakan berulang yang sering kita lakukan di keseharian. Rasa nyerinya bisa terjadi terus-menerus dan meningkat di saat kita coba meraih sesuatu atau mengangkat tangan. Nah, ini adalah ilustrasi video yang menjelaskan di saat terjadinya sindrom tabrakan antara tendon dan tulang atas bahu kita. Ini yang terjadi di setiap kali kita mengangkat tangan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kapsul pelindung yang ada di bahu kita yang melindungi otot, ligamen, dan tulang itu akan mengalami penebalan. Sehingga di saat terjadi penebalan pada kapsul pelindung di bahu kita, maka akan terjadi kekakuan atau keterbatasan gerak pada pergerakan tangan kita. Sehingga ini yang sering orang bilang frozen shoulder. Jadi biasanya rasa sakitnya akan terjadi di saat kita mengangkat tangan di posisi 90 derajat sampai 120 derajat seperti begini. Dengan gambar di samping saya ini, saya akan coba menjelaskan. Nah, pada bagian bawah itu adalah kondisi normal yang terjadi pada soket di lengan atas kita dan bahu kita. Terdapat cukup ruang sehingga tidak terjadi adanya sindrom tabrakan. Sedangkan di atas, tidak terdapat cukup ruang sehingga terjadi sindrom tabrakan antara jaringan ikat atau tendon di lengan atas kita ini dengan tulang bahu atas kita. Kondisi ini pun bisa terjadi bukan hanya karena ada gerakan berulang di keseharian kita. Ini juga kerap kali terjadi karena adanya cedera akibat terkilir atau akibat jatuh. Baiklah, kita akan ke langkah berikutnya, apa saja yang tidak boleh dilakukan atau apa saja yang kita bisa lakukan untuk menghindari agar rasa sakit pada bahu kita tidak terus-menerus terjadi atau mungkin bertambah. Pada kondisi nyeri bahu, ada beberapa posisi tidur yang harus kita hindari, dan ada beberapa posisi tidur yang sangat nyaman, sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan pada nyeri bahu kita. Saya akan contohkan dulu posisi tidur yang biasanya akan memperburuk kondisi pada bahu yang sedang terasa nyeri. Tapi rasanya saya perlu bantal untuk melakukan ini. Ini ada bantal. Oh, baik. Seperti begini. Ada lagi. Seperti begini. Dan satu lagi. Oke. Nah, di saat kita berbaring seperti begini, terkadang kita pun tidur seperti begini. Di saat kondisi capek, ini adalah posisi tidur yang paling enak. Tetapi ini pun adalah posisi yang bisa memperburuk nyeri di bahu kita, karena sama ini menimbulkan tekanan berlebih pada lengan atas dan bahu kita. Selanjutnya, saya akan contohkan ini adalah posisi yang paling baik untuk tidur sehingga bisa membantu percepatan dalam proses penyembuhan nyeri di bahu kita. Saya ambil bantalnya, kita akan umpamakan bahu kita sebelah sini yang terasa nyeri, maka kita akan tidur menyamping seperti begini. Kalau Anda lebih terbiasa untuk tidur menyamping, maka tempatkan satu bantal di sebelah sini, seperti begini. Lalu tempatkan kembali, kita bisa gunakan bantal kursi seperti ini di sebelah sini. Sehingga bahu kita di saat tidur bisa ada dalam kondisi nyaman seperti begini. Ini adalah posisi tidur paling nyaman yang bisa membantu percepatan di saat kita mengalami rasa nyeri di bahu. Untuk beberapa orang, posisi tidur terlentang adalah posisi yang paling enak. Sehingga, jika saya kondisikan seandainya bahu sebelah sini yang terasa sakit, maka di saat tidur terlentang, cobalah untuk menempatkan bantal di sisi sebelah sini, lalu tempatkan tangan kita di sini. Lalu di atas perut kita,
Beri juga bantal kursi yang tidak begitu tebal seperti ini, sehingga tangan kita bisa dikondisikan seperti begini. Ini adalah kondisi tidur yang nyaman, sehingga bahu kita akan terasa rileks, mengurangi tekanan, sehingga proses penyembuhan pada nyeri bahu juga bisa terjadi lebih cepat. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau meredakan rasa nyeri pada bahu kita. Untuk cara yang pertama, kita akan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, contohnya seperti kursi di depan saya ini. Kita tempatkan kursi, lalu kita berdiri di depan kursinya seperti begini. Kemudian, tangan kita yang terasa sakit akan kita tempatkan pada sandaran kursi seperti ini. Kemudian, kita akan mulai memundurkan badan kita seperti begini, sampai terjadinya cukup ruang untuk kita melakukan stretching pada bahu kita seperti ini. Kita lakukan perlahan. Jika menimbulkan rasa sakit, kita akan kurangi tekanannya, tidak terlalu dalam. Anda lakukan santai seperti begini 10 kali. Kemudian, Anda bisa ulangi pergerakan ini beberapa jam kemudian. Untuk cara berikutnya, ini juga sangat mudah dilakukan di rumah. Kita akan melakukan peregangan pada bahu kita. Kita akan tempatkan tangan kita seperti begini, lalu kita akan dorong bahu kita ke arah belakang. Kita boleh fokus pada belikat kita yang akan kita coba tempelkan di belakang kita satu sama lain seperti begini. Lalu biasanya kita akan tahan 1-5 hitungan. Lalu kita kembalikan di kondisi seperti begini. Baik, kita akan ulangi, lakukan seperti begini. Kita akan mundurkan bahu kita ke arah belakang seperti begini. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita rilis kembali seperti ini. Lakukan ini beberapa kali, mungkin 5-10 kali, lalu lakukan 3 set saja. Ini juga cara mudah yang bisa dilakukan di rumah, cukup dengan menggunakan handuk seperti begini. Pertama, kita akan tempatkan lengan kita yang terasa nyeri di sebelah belakang seperti begini, lalu kita pegang handuknya seperti begini. Nah, begini. Lalu, pegang erat di bagian lengan yang terasa nyeri ini, lalu di lengan yang tidak terasa nyeri, kita akan coba angkat sehingga menggeser lengan yang terasa nyeri untuk ke atas seperti begini. Lakukan seperti begini. Jika terasa sakit, kendorkan sedikit, jangan sampai ke titik yang terasa sakit, lalu kita lepaskan seperti begini. Lalu kita tarik lagi seperti begini, lalu kendorkan lagi seperti begini. Tarik lagi seperti begini, lalu kendorkan seperti begini. Lakukan gerakan ini beberapa kali. Dan usahakan di setiap pengulangannya, cobalah untuk menarik lebih jauh lagi. Berikutnya, kita juga bisa memanfaatkan sapu yang ada di rumah seperti begini. Pertama, kita akan pegang bagian bawah sapu dengan tangan kita yang terasa sakit atau kaku, seperti begini. Lalu, tangan yang tidak sakit memegang di bagian atas seperti begini. Kita akan mulai gerakannya perlahan ke belakang, dorong seperti begini. Di saat sampai pada titik sakit, berusaha kurangi, lalu kita kembalikan seperti begini. Lalu dorong lagi seperti begini. Kita kembalikan lagi rileks seperti begini. Dorong kembali ke belakang seperti begini. Lalu kembalikan lagi seperti ini. Ulangi sampai 10 kali, lalu lakukan 2 atau 3 set. Dan usahakan, walaupun terasa sakit, di setiap pengulangannya lakukan dorongan yang lebih dalam. Semua gerakan dan cara yang tadi ditunjukkan bermaksud dan bertujuan untuk menciptakan ruang lebih di soket lengan atas dan bahu kita, sehingga bila cedera yang terjadi pada jaringan ikat atau tendon kita sudah mulai berkurang dan bahu tidak merasa nyeri, kapsul pelindung yang ada pada bahu kita tidak akan mengalami penebalan dan tidak akan membatasi gerakan kita, sehingga kita akan dengan bebas tanpa rasa sakit menggerakkan lengan kita. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda memang suka dengan video-video seperti ini. Terima kasih, saya Andre dari S2 Manual Therapy.